Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab Sahihul Bukhari Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Al-Mughirah, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab hadis Sahihul Bukhari. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jami'is sahabil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Wa summa ila hadratil imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari Al-Jufi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain wa li walidi wa li masyayikhi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai halaman pinten? Oke, kita ke hadisnya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Babul ilmi wal idhati bil laili. Babu bab al ilmi ilmu. Wal idhoti dan nasihat. Bilaili di malam hari. Jadi ini bab ilmu dan nasihat di malam hari. Ini menjelaskan ngaji di malam hari bersama Kanjeng Nabi. Haddasana sodaqatu, telah menceritakan kepada kami sodaqoh. Akhbarona, telah mengkabarkan kami siapa? Ibnu Uyainata, Ibnu Uyainah. An Ma'marin, dari Ma'mar. Aniz Zuhri, dari Zuhri. An Hindin, dari Hindun. An Ummi Salamata, dari Ummu Salamah. Wa Amrin, lan dari Amru.
wa Yahya bin Sa'idin dan Yahya bin Sa'id. Aniz Zuhri dari Zuhri, an Hindin dari Hindun, an Ummi Salamata dari Ummi Salamah. Qalat berkata Ummu Salamah, istaiqadha terbangun siapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata lailatin pada suatu malam. Faqala lalu bersabda Nabi, Subhanallah, maha suci Allah. Madza unzila, madza apa unzila yang diturunkan. Al-lailata pada malam ini, minal fitani dari fitnah, madza dan apa futiha yang dibuka, minal khazaini dari dua perbendaharaan. Perbendaharaan dalam kurung jenengan kasih tulisan Romawi dan Persia, yang dimaksud bangsa Romawi dan Persia. Aikidu bangunlah, sawahiba wahai orang-orang al-hujari yang di balik dinding kamar, farubba betapa banyak kasiatin orang yang berpakaian fit dunia di dunia, ariatin telanjang, ariatin akan telanjang fil akhirati di akhirat. Ya, ini satu malam Nabi terbangun. Ya, Nabi terbangun, kemudian mengucapkan Subhanallah. Jadi dalam pintu kasyafnya Nabi dibukakan oleh Allah, akan terjadi satu masa fitnah yang besar. Orang-orang berbaju rapi, menutupi aurat, tapi sama dengan telanjang. Ternyata hari ini sudah terjadi. Ya, kalau lewat depan rumah ini pagi-pagi, saya duduk di depannya pintu gerbang itu ya orang semuanya tutup kepalanya pakai jilbab. Ya, orang sekarang enggak pakai istilah jilbab, hijab. Nulisnya kalau jualan di online tuh hijab itu hijub tulisannya. Aku nulis apa to iki? Macane piye kok hijub? Oh, iki ke Inggris jadi hijab ditulis hijub, berarti dibaca hijab dalam bahasa Inggris. Wong itu dodolan nang Indonesia kok ditulis hijub. Akhirnya bingung, hijub oh alah hijab. Ya. Jadi
akan menjadi fitnah yang sangat besar menjelang akhir zaman. Banyak orang yang berpakaian rapi, tertutup, tapi sama halnya telanjang, dan yang begitu itu akan ditelanjangi Allah di akhirat nanti. Ya memang tertutup, tapi mulai leher ke bawah ngepres, semua bentuk tubuhnya bisa terlihat, ya, terlihat. Bahkan bajunya nggak sampai ke bawah, di atasnya gesper atau sabuknya itu. Terus ketika dibonceng sama suaminya atau siapa gitu, perbatasan antara auratnya itu kan kelihatan. Nah itu yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi. Ada yang berukut sampai ke bawah. Ya ternyata mulai pusar ke bawah, pakai celana Levi's, celana jean, ngepres, memasukkannya aja pakai plastik resek. Ini perempuan-perempuan sekarang kan ya begitu. Nah kemudian pakai hijab rapi. Nah, tapi lengan tangannya ibu-ibu itu, nih. Tapi tak sawang ya memang kalau lengan tangannya digini kan itu kelihatan cantik. Kenapa kok nggak langsung segini aja, segini? Nah ini yang diisyaratkan oleh Nabi di zaman itu untuk zaman kita sekarang, ya. Kan sudah banyak loh yang pakai baju seperti ini, terus ada tailinya begini. Wong saya aja ya beli baju yang model gitu. Padahal baju yang begini di masa kecil saya tahun 70 itu kan sudah ada. Tapi bagi anak yang seusia Indah katanya ini tren baru. Enggak, aku tahun 70 sudah pakai baju yang gini, ada talinya gini ke sini tuh. Ya. Pakai sepatu Dokmar. Nah, itu sepatu Dokmar aku sekolah TK itu. Kalau bukan anaknya camat nggak punya sepatu itu memang. Ya tidak semua orang bisa beli sepatu. Ya, saya belikan sepatu ketika dari Jakarta beli sepatu itu merah, kuning, hijau. Itu terus jogetnya ya kayak sekarang itu yang ada kelap-kelip di mana itu? Di alasnya sepatu. Sekarang yang ngetren di medsos itu toh. Itu tahun 70 sudah ada. Okay. Jadi fitnah-fitnah itu akan muncul, kata Nabi, minal fitani minal khazaini. Kenapa? Karena pada waktu itu yang di sebelah timur itu Persia, sebelah barat Romawi, ya, Persia dan Romawi. Kedua-duanya peradabannya sudah maju dan modern. Bangsa Arab tertinggal dan primitif, ya. Semua tren bajunya mengikuti orang Romawi dan orang Persia. Tanda kutip waktu itu Persia belum Islam. Persia itu hari ini ya namanya Iran. Apakah hari ini trennya umat Islam tidak mengikuti Romawi? Coba kalau mantenan, baju mantennya itu panjang menyisir lantai apa enggak? Masih anak kiai lah. Saya sudah sering melihat anaknya kiai besar, ulama besar, bajunya ya Romawi. Karena ngikuti tradisi Kebogiro, bajunya ngunu-ngunu ae elek. Ya jujur aja kan begitu toh. Siapa yang nggak ngikuti bangsa Romawi hari ini? Ya saya perhatikan yang nggak ngikuti bangsa Romawi ya alhamdulillah jamaah saya nggak ada yang ngikuti bangsa Romawi. Tapi ngikuti bangsa ya mode baju siapa yang nggak ngikuti bangsa Romawi hari ini? Celana Romawi. Kemudian bangsa Persia, apa yang nggak diikuti oleh orang-orang bangsa Persia? Apakah wajib pakai jilbab itu warna hitam, bajunya hitam? Kan ya enggak toh. Kan tidak pernah dijelaskan di dalam Quran sama hadis. Yang suka pakai hitam, ya semuanya terusan hitam itu orang Persia.
karena di sana sangat panas sekali, sehingga mereka pakai baju hitam-hitam itu untuk meredam panas. Yang orang tropis seperti kita senengannya kayak orang Persia, berjilbab itu yang panjang sampai mendekati bokong. Bahkan kalau naik motor tuh tak tahu asinan di tawang gue tiba ngirim wong gawe nang sawah ngono lah jilbaban kayak wong Persia. Nah, nanti kalau pagi dilihat itu panjang terus terang angin, wes lah kok cuman pakai singlet dalamnya kelek ketok. Saya cuman apa ya nggak komentar. Oh, ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Siapa yang nggak ikuti Persia sama Romawi? Islam munculnya di Arab, tapi perkembangan Islam itu ada di timurnya Arab, termasuk Irak, Iran, Persia sampai Balakh. Balakh itu Afghanistan. Ya, di sana kan ada Turkmenistan, Tajikistan. Nah, itu perkembangan ilmu. Ulama-ulama ini termasuk Imam Bukhari apa orang Arab? Bukan, toh? Terus contohnya kalau kita belajar ilmu nahwu, sumber ilmu nahwu itu dari Imam Sibawayh. Imam Sibawayh apa orang Arab? Kan ya bukan. Imam Syafi'i, madhabnya kita ini, fikih kita, apa orang Arab? Dia orang Palestina. Jadi yang mengembangkan Islam, perkembangan Islam itu ternyata bukan orang Arab. Apa orang Yaman? Ya nggak ada, semua kisahnya ada di luar sana. Ibnu Hajar al-Asqalani yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari itu, kalau anu jenengan lihat itu ada 24 jilid. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani orang Persia. Terus tasawuf yang diikuti oleh kita orang-orang NU, ya yang biasa baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani orang mana? Syekh Abdul Qadir Jailani ya orang Persia. Imam Ghazali yang menjadi filosof dan ulama tasawuf yang paling top sampai hari ini yang diikuti kita, ya Ihya Ulumuddin orang mana? Orang Persia itu, At-Tustus Persia. Ada yang tulisan Kuwait, nggak ada. Uni Emirat Arab ya nggak ada. Semuanya di luar Arab. Ya tidak tahu itu rahasianya Allah berkembangnya Islam di luarnya Arab. Nabinya di Arab lahir, semua orang belajar kepada Nabi, ternyata berkembangnya di luar Arab. Imam Ali mengajarkan Islam, berkembang ya bukan di Arab tapi di luar Arab. Nah, kenapa disebut Persia dan Romawi oleh Nabi? Karena 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, Yunani itu sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan termaju di dunia. Yang kedua adalah di Persia. Persia itu juga paling maju setelah Yunani. Bahkan pada akhirnya Persia bisa mengalahkan Yunani. Maka mereka muncul agama Majusi itu dari pemikiran filsafat, bukan dari wahyu. Agama Majusi. Nah, kemudian di Yunani maju, Plato, ada seorang filosof besar namanya Plato yang nanti kita jelaskan di bulan Ramadan. Itu orang yang pertama mendirikan akademia. Akademia itu adalah perguruan tinggi yang pertama ada di muka bumi, didirikan oleh Plato. Pada akhirnya dibredel oleh bangsa Romawi karena atas permintaan para agamawan. Takut kalau pemeluk agama Kristen murtad. Karena yang diajarkan semuanya harus rasional dan berdasarkan empiris, tidak boleh berdasarkan teks-teks suci saja. Dan teks suci akhirnya diteliti oleh para filosof, bener nggak? Nah, di sini makanya Nabi menjelaskan dua perbendaharaan besar, yaitu Romawi sama Persia.
ya. Contohnya begini. Di dalam teks suci, ya, di dalam teks suci mengatakan bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Ini teks sucinya ya. Jangan baca di Injil. Injil itu matahari mengelilingi bumi. Kemudian ada seorang ilmuwan yang namanya Kopernikus. Itu filosof dan matematikawan, fisikawan, meneliti sebenarnya yang berputar bukan matahari tapi bumi dan tata surya yang lain lah mengelilingi matahari. Mataharinya diam, tapi pandangan kita setiap pagi itu kan melihat matahari yang muncul, ya. Sedangkan di teks suci itu mataharilah yang berjalan. Kemudian muncul sekian tahun berikutnya seorang filosof juga ilmuwan, fisikawan, kimiawan, astronom namanya Galileo Galilei. Dia meneliti apa yang disampaikan Kopernikus, ternyata betul, yang mengelilingi itu bukan matahari tapi bumi, bulan dan tata surya yang lain yang mengelilingi matahari. Kemudian Galileo Galilei berpikir seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini, kan tidak mungkin ada dua kebenaran, sedangkan ini sudah diyakini bertahun-tahun sebagai teks suci agama yang tidak boleh dibantah kebenarannya, tapi faktanya masih salah. Akhirnya Galileo dipanggil oleh kelompok agamawan, karena di zaman itu penguasa adalah agamawan, agamawan adalah penguasa. Terus disuruh membuktikan, tolong kamu peragakan apa betul yang mengelilingi ini adalah bumi mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Dulu di dalam teks suci bumi ini tidak bulat tapi terhampar luas bagaimana permadani. Kopernikus meneliti, nggak mungkin. Akhirnya kan ada seorang pelaut besar namanya Apollo sama Marco Polo ya. Dia berangkat dari satu titik terus ternyata kembali ke titik ini. Oh, berarti bumi ini bulat. Ya. Jadi bumi itu bulat. Kemudian orang karena penelitian seperti itu, ya, Galileo Galilei itu dihukum karena dianggap menyalahi teks-teks agama, tetapi peserta dan murid-muridnya Galileo Galilei, peserta seminar dan murid-muridnya Galileo Galilei tetap mengikuti apa yang disampaikan Galileo Galilei, dan sampai hari ini ternyata yang benar adalah pendapatnya Galileo Galilei. Kemudian dilanjutkan oleh filosof yang lain. Ketemulah mereka membaca yang namanya teks suci tinggalan Nabi Muhammad. Katanya Quran itu mukjizat, ya. Karena kalau kita belajar kitabnya orang Yunani, semua sudah dibicarakan oleh orang Yunani, termasuk di dalam kitab Politeia yang sekian jilid itu sudah dibicarakan. Andai kata Allah tidak menurunkan Quran yang ada mukjizatnya, sudah cukup itu panduan hidup yang berasal dari orang-orang Yunani. Ya, ternyata ditemukan dalil bahwa di Quran menjelaskan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alimal qamara qadarna manazila hatta adaqal urjunal qadim sampai terakhir. Nah, disitulah mulainya orang meninggalkan agama karena agama setelah diteliti dengan sains tidak benar. Terus orang mengatakan agama itu cuma doktrin, ya. Tahu doktrin? Pokoknya tak cekoki kowe kudu percaya ngene, gak percaya kafir kowe. Aku kiai, aku ulama. Zaman dulu kan sudah begitu. Kowe gak nderek kiai to, gak nderek ulama. Lah ternyata banyak. Di situ sejarahnya orang Eropa, orang-orang Amerika mulai meninggalkan gereja. Nggih. Jangan-jangan anak muda sekarang sudah nggak begitu langgar nyobo masjid, karena kita yang ulama tidak pernah
mengajarkan bagaimana berpikir yang rasional. Nggih. Pokoknya kudu percaya iki biyen kiai ngene. Lah lek iki salah lah pokok gak biyen-biyen wis dibenerno wong. Kan gitu kan. Sekarang kan ada yang kalau dibantah oleh anak-anak yang sudah tingkat akademisnya tinggi kan ngomongnya begitu. Lah kalau memang ini salah kenapa dulu kok nggak ini kan? Nah. Makanya lama-lama agama ini akan mati dan ditinggalkan oleh umatnya. Karena beragama tidak lebih baik daripada orang sekolah umum. Fakta hari ini apa? Loh, lembaga keagamaan yang besar tinggalannya Syekh Yusuf nyetak uang palsu itu terus piye? Ini kan bukan fitnah toh? Ini fitnah yang besar muncul dari kita sendiri. Kalau kita membaca hadis yang lain bahwa nanti yang rusak agama Islam itu pemuda-pemuda dari golongan Quraisy. Apa yang disampaikan Nabi Quraisy apa ya orang suku Quraisy? Nabi mengibaratkan Quraisy itu begini. Kalau kalangan pesantren ya berarti gus-guse karo ning-ninge sing rusak. Kalau kalangan perguruan tinggi ya dosene. Ya pokoknya pejabat yang ada di situ. Yang dimaksud Quraisy oleh Kanjeng Nabi. Sekarang faktanya begitu. Bayangkan nyetak uang palsu lolos bisa masuk bank saking jose kertasnya asli kertas uang dan sebagainya. Terus siapa? Itu di perpustakaan perguruan tinggi negeri Islam tinggalan Syekh Yusuf Al-Makassari. Yang mencoreng siapa? Loh, akhirnya nanti kan citranya begini, ala sekolah UIN gak enak, pencetak uang palsu sekolah umum main. Ini kan malapetaka bagi kita yang dijelaskan Nabi nanti akan muncul fitnah-fitnah besar. Di negeri kita sudah muncul fitnah besar. Sing nyetak uang palsu malah perguruan tinggi Islam. Tukang khutbah setiap hari ke Jumat. Pimpinannya itu tukang khutbah. Ya kita doakan sajalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ngaji pas temanya apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Apa enggak kepencut ini dengan perbendaharaan besar yang ada di Iran alias Persia zaman dulu sama yang namanya Romawi. Sekarang perbendaharaan Iran itu kan pindahnya ke Cina, gesernya kan makin ke Cina. Mesin pencetak uangnya ya datangkan dari Cina, kertasnya datangkan dari Cina, pita untuk pita uangnya juga datangkan dari Cina. Akhirnya kita umat Islam terpukul. Ya, kita terpukul. Banyak yang pelecehan seksual di mana? Ya jujur aja, wong itu semua sudah ada di media, gitu. Sudah diekspos oleh kepolisian. Pelecehan seksual ternyata para pemuka agama. Yang beberapa tahun ini kan gitu dong, sampai anak tokoh besar di Jawa Timur, di Jawa Barat, di mana-mana. Nah inilah yang dimaksud Nabi nanti muncul fitnah besar, ya. Maka kalau kita hanya belajar agama saja seperti orang pincang, kalau belajar umum saja ya akhirnya seperti orang buta. Dan faktanya banyak juga di lembaga-lembaga yang berbasis agama kepalanya nggak bisa ngaji. Ya lebih itu tak terno nang omahe, takon iso ngaji ya sampean. Ya. Jadi ini fakta. Makanya disampaikan Nabi nanti akan terjadi fitnah besar, rusak di dalam agama Islam. Jadi yang dimaksud rahmata rabbika khazaini, ya khazaini itu dua perbendaharaan. Jadi rahmat Tuhanmu ketika Nabi menyebut khazaini yang dimaksud adalah kemewahan bangsa Romawi dan Persia. Saya saja kan mendesain rumah kan kayak bangsa Romawi loh.
Pilar besar itu di depan ada 4, itu kan pilarnya bangsa Romawi. Di Romawi dulu cirinya bangsawan Romawi, bangsawan, filosof dan agamawan, rumahnya besar, pilarnya tinggi. Kalau bangsawan Jawa, kemudian filosofnya orang Jawa, gimana ciri rumahnya? Nah, bangsawan Jawa dulu ciri rumahnya di depan itu ruang tamu besar. Ya, masih ingat toh? Ruang tamu besar, barulah ke dalam lagi itu ruang keluarga, ruang ininya. Nah, kemudian kamarnya di kanan kiri. Jadi dulu rumahnya kakek nenek saya, buyut saya ya begitu modelnya, ruang tamunya besar. Ya, setiap sudut itu ada lampu yang kristal. Itu ciri bangsawan Jawa di zamannya. Nah, bangsawan Romawi begitu. Terus cirinya kalau rumahnya bangsawan Jawa itu melengkung begini, terus di atasnya ada patungnya, kalau nggak burung ya gajah, namanya Ganesha. Jadi ini kemewahan-kemewahan yang diikuti oleh umat Islam di akhir zaman. Nah, kata-kata Khazaini ini ada Sawahibal Khujri. Sawahibal Khujri itu yang dimaksud dipanggil oleh Nabi para istrinya Nabi, ya istrinya Nabi. Nah, Nabi memberikan pelajaran kepada istrinya itu di malam hari. Pelajaran-pelajaran yang khusus itu diajarkan di malam hari. Kalau pelajaran yang syariat biasa diberikan di siang hari atau sore hari. Jadi yang khusus-khusus diajarkan Nabi di malam hari. Nah, Nabi menjelaskan bahwa nanti akan terjadi satu masa ini kepada istri-istri beliau, ya. Nah, pesannya Nabi biar ini tidak terjadi pada masa itu menimpa dirimu dan keluargamu dan anak cucumu. Oke, makanya kan kita yang penting itu kan keluarga inti kita yang kita selamatkan. Kalau di dalam Al-Quran kan jelas, ku anfusakum wa ahlikum naro, semua orang hafal. Ku anfusakum wa ahlikum naro, hafal semua. Prakteknya bagaimana? Kemudian Nabi kan juga mengajarkan kepada Sayyidina Ali, adibu auladakum ala salasi khisolin, ajarkan kepada anak-anak cucumu 3 hal. Pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabimu, wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai ahlul baitnya. Ketiga, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sekarang mencari orang baca Quran langka apa? Enggak, langka. Di sini saja kalau ngundang orang khataman Quran yang bapak-bapak sulit carinya, makanya mesti ibu-ibu. Ya, jadi pesannya Nabi ya termasuk kepada kita, apapun yang terjadi perubahan di akhir zaman, tetap kita menyelamatkan keluarga inti, ya. Keluarga orang lain mau begini begitu ya silahkan. Sekarang yang namanya kedai itu sudah berubah, warung sudah tidak nama warung lagi, rumah sudah tidak berlabel perumahan, rumah jadi residence. Saya tanya itu developer kontrak, kenapa perumahan kamu ganti nama residen? Kalau perumahan nggak menjual Gus, perumahan kan terkenal kumuh Gus, ini ningkat sedikitlah residence. Kenapa Gus Jenengan kok nggak bikin majelis taklim saja, sekarang berubah jadi Muhammad Widodo Center? Majelis taklim nggak menjual, kita yang menjual Muhammad Widodo Center, ya. Karena begitu dicari Muhammad Widodo Center di website langsung muncul majelis taklim dan sholawat sekakean bertebaran di media internet.
Kok kangelan golek jeneng kowe, langsungnya jeneng kowe mewakili yang punya. Okay. Nah, kemudian Nabi menjelaskan farobbu kasyatin, berapa banyak orang yang berpakaian. Okay, kasyatin, robbu, robba artinya banyak. Okay. Farobba kasyatin, robba artinya banyak. Makanya merujuk pada kaum wanita yang menjadi penduduk neraka karena dari cara berpakaian di dunia. Bukan mendiskriminasi kaum wanita, tapi yang banyak memang, lihat saja di acara-acara TV, kalau laki-laki pakai jas, pakai daleman, pakai celana panjang. Hostnya, pembawa acara perempuan mesti segini-segini ya. Sependek-pendek pokoknya auratnya kelihatan. Bukan aurat, pokoknya hampir telanjang. Dulu di Indonesia nggak begitu, lama-lama begitu TV itu. Terus yang duduk di depan ulama menyaksikan acara itu. Nah, terus gimana yang menikmati? Ya inilah kata Nabi, nanti fitnah besar datang dari Romawi. Yang datang Paus Paulus si Pope ke Indonesia. Semua disuruh menghentikan adzan maghrib karena waktu maghrib, pas maghrib ada misa. Orang Indonesia kan saking tolerannya toh. Coba kita pergi ke Romawi sana. Saya datang sini, saya mau takbiran, sholawatan. Nah, terus seorang pimpinan Katolik besar di dunia, ya, si Paus datang ke Indonesia, apa sambutannya? Umat Islam nyambut Paus Paulus itu sambutannya tola al badru alaina min saniyatil wada. Saya ya Allah Gusti ikut terus. Oh alah, saya nggak marah karena ini sudah disebutkan Kanjeng Nabi, ini hadisnya. Lihat itu di video itu waktu penyambutan para orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Paus Paulus datang, tola al badru alaina min sani. Aku ya Allah Gusti, koncone sapa kuwi? Di gereja yang ngaji begitu, ya toleran, tapi kan ya nggak sampai segitunya gitu loh. Jangan browsing sendirilah daripada saya dituduh memfitnah. Nggak memfitnah karena memang siaran langsungnya ya begitu di TV. Kita bicara, kita sebagai orang Islam ya yang memegang teguh ajaran Kanjeng Nabi tentang toleransi itu kan ya sudah, kalau kamu meyakini begitu makanya muncul lakum dinukum waliyadin, sudah nggak apa-apa. Kamu amalkan agamamu sesuai keyakinanmu, nggak apa-apa. Tapi kamu jangan maksa-maksa saya, kan gitu di zaman Nabi. Karena saya sudah menghormati kamu mengamalkan dan mengajarkan agamamu, monggo silahkan. Tapi ketika saya mengamalkan dan melaksanakan agama saya, kamu jangan coba-coba ganggu saya. Kan gitu toh asbabun nuzulnya turun surat Al-Kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Sekarang nggak ada komunitas ini. Malah yang satu pergi ke Israel, memuja-muja dan memuji-muji orang Israel. Ya nggak apa-apa, kamu pergi ke sana uang-uangmu sendiri, terus foto-foto sama tentara Israel. Nah, ini di zaman sekarang kita sulit memang faktanya untuk mengendalikan hal-hal yang semacam ini yang merongrong akidahnya umat Islam. Kita mau ngerasani mereka, ayo channel yang kita pakai punya mereka, mana yang punya kita? Sing merek Thomas, toko masjid, tokone ora murah, larang timbangi tokone wong-wong. Oke, jadi ini Nabi sudah menceritakan kemajuan peradaban orang Romawi dan orang Persia, sampai
perguruan tinggi punyanya Plato yang berdiri ribuan tahun sebelum bangsa Romawi mendirikan kekaisaran, dibredel karena takut imannya umat Islam goyah. Contoh hari ini contoh, kalau anak kita ada di pesantren tidak boleh bawa HP. Sebenarnya kalau menurut kita punya ilmu pengetahuan dan belajar filsafat, harusnya bawa HP enggak? Berarti kita ini kan takut dengan perkembangan kemajuan sains modern dan dunia. Oh, nyatanya nggak boleh bawa HP. Itu kan sama dengan ketakutan bangsa Romawi, ya, bangsa Romawi ketika Romawi berkuasa, Kristen jadi Kristen Katolik Romawi membredel akademia karena takut pengikut gereja itu imannya luntur dan murtad. Kita yang anaknya di pondok kan takut anak kita murtad juga tuh karena HP. Yang nggak siap itu kita apa mereka? Mereka sudah menampilkan contohnya ini, kita untuk ngaji channel yang sangat bermanfaat. Tapi yang di Islam sendiri nggak berani berhadapan dengan kemajuan zaman. Faktanya kan begitu. Tapi kalau kita nggak gitu-gitu, jenengan nggak pro Islam lah. Loh, ya kita pro Islam, tapi kan Islam yang maju. Jangan primitif. Boleh membawa HP, tapi ada batasannya. Nah, kenapa nggak bisa terbatas? Karena yang punya server bukan orang Islam. Sehingga begitu jenengan cobalah membaca Quran saja di HP. Ini Quran ya, baca Quran. Apa nggak muncul iklan terus orangnya telanjang? Gitu. Lu itu lo kita baca Quran, aplikasi Quran, mau ngaji pagi Quran, sebelum muter langsung di sebelahnya kanan kiri atau atas bawah itu muncul iklan. Terus orangnya perempuan cuman pakai BH. Loh, itu di sebelahnya Quran. Tapi kita nggak pakai itu. Ini sudah teknologi sudah maju. Kenapa muncul iklan yang tidak sopan atau seronok itu? Karena pemilik aplikasi bukan kita. Kenapa sekarang ada tanda syiddah begini? Kok ada fathah kasroh? Kasrohnya di bawah syiddah, bukan di bawahnya huruf. Kenapa? Karena yang bikin aplikasi huruf Arab bukan kita. Siapa? Ya Microsoft. Microsoft punya siapa? Microsoft punyanya anak cucunya orang Yahudi. Endi sing mereke Widodo di produk itu? Produk teknologi kan nggak ada toh. Nah, sehingga ketika kita nulis Al-Quran yang dulu ditetapkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, sekarang berubah. Siapa? Dulu Quran ketika zaman Nabi, kalau bukan orang yang pintar belajar di semasa Nabi kan nggak bisa baca Quran karena huruf hijaiyah itu belum ada titik komanya. Kemudian sampailah para sahabat, sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya murid yang paling top dan pintar, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu yang menemukan alif ba ada titik di bawah, ta ada di atas, sa titiknya 3, ya, kho itu ada titiknya, ha nggak ada, ya. Itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, sehingga semua orang bisa baca sampai ada syakal atau harokahnya. Nah, sampai yang namanya sahabat Utsman bin Affan menetapkan standarisasi menulis Al-Quran, namanya Rosem Utsmani, ya. Tapi sekarang diganti digital, produk itu berubah, tanda syiddahnya di bawahnya, bukan di bawahnya huruf. Jenengan nggak berdaya toh, karena bukan program punyanya kita. Teks-teks yang sekarang saya katakannya Muhammadun, domaten itu sulit sekali.
Akhirnya domatanya jadi domah ditumpuk dua. Ketika saya ekstrak ke bentuk PDF hilang. Makanya kalau saya nyerahkan jenengan dalam bentuk PDF itu mesti harokatnya hilang, tidak sempurna. Akhirnya saya kalau nulis Arab tetap di dalam bentuk Word, kemudian saya print, baru saya scan lagi. Itu tidak berubah karena di scan ini baru nggak berubah. Tapi biaya produksinya ngeprint plus scan. Berapa tinta yang harus kita bayar? Nah, karena kemajuan teknologi tidak berasal dari kita. Kalau zaman dulu, kemasan Islam teknologi berasal dari kita, kemajuan kedokteran dari kita. Nah, ada pertanyaan? Jadi ini perkembangan bangsa Romawi dan bangsa Persia yang sampai hari ini masih diikuti umat Islam. Dulu bangsa Romawi itu selalu mengadakan puja saji kepada dewa-dewa mereka di saat hari kelahiran mereka. Namanya Happy Birthday. Sekarang siapa sing gak ulang tahun? Saya mau tanya, Kiai Inti, Ibunya Inti sing gak ulang tahun. Di medsosnya pondok pesantren itu hampir rata-rata ulang tahun. Padahal kalau kita merujuk sejarah itu, kan itu puja saji punyanya bangsa Romawi. Ya sih mending orang Jawa kalau pas hari kelahiran ibunya puasa untuk anaknya, diposoni, ditirakati, mending begitu. Ada kue tak dikasih yang namanya lilin. Loh, apakah mereka tidak sekolah tinggi? Sekolahnya tinggi mereka sama jenengan dan tahu kan sejarahnya itu tahu. Tapi kenapa tertarik dengan itu? Kan itu akhirnya membudaya yang kita tidak sadar. Lah itulah yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, artinya maghrur. Ya, maghrur itu kepleset titik-titik, kebenggang sikile grek langsung suwek, yang namanya celananya itu suwek grek gak kroso gitu. Imam Ghazali menjelaskan akhir zaman itu syiar Islam luar biasa tapi kualitas Islam nol. Siapa sih enggak menggemari grup sholawat hari ini? Tapi apakah nyampe rumah sholawatan? Sampai tinggal no grup sholawatan di target. Okay. Itu namanya kita masuki zaman yang dikisahkan oleh Nabi. Okay. Kita lanjutkan, ke hadis berikutnya. Babus samari fil ilmi. Bab as-samari berbincang-bincang fil ilmi tentang ilmu. Ini maksudnya berbincang-bincang ilmu sebelum tidur. Jadi ngaji dulu sebelum tidur. Jadi babus samari, bab berbincang-bincang fil ilmi tentang ilmu. Haddatsana Sa'id bin Ufairin, telah menceritakan pada kami Sa'id bin Ufairin. Qala, berkata Sa'id, haddatsanil Laisu, telah menceritakan kepadaku siapa Al-Laisul Lais. Qala, berkata Lais, haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa Abdurrahman bin Khalidin, Abdurrahman bin Khalid. Ani bin Syihabin, dari Ibnu Syihab. An Salimin, dari Salim. Wa Abi Bakrin bin Sulaiman bin Abi Hasma, dari Salim dan Abi Bakar bin Sulaiman bin Abu Hasma. Anna Abdullahi, bahwa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar. Qala, berkata Abdullah bin Umar, sholat Abdullah bin Umar bina, bersama kami. Siapa an-nabiyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar berkata,
Nah, sholat bersama kami Nabi SAW. Kalau bahasa Indonesia ya Nabi sholat bersama kami, gitu ya. Struktur bahasa Indonesianya. Al-Isya sallallahu alaihi wasallam al-Isya di waktu Isya. Fi akhiri hayatihi, di akhir hayatnya. Falamma ketika selesai, salama salam, koma beliau berdiri, faqala lalu bersabda, aro'aitakum, tahukah kalian, lailatakum, malam kalian, hadhihi ini, fa inna sesungguhnya, roksa mi'ati, roksa penghujung, mi'ati 100, sanatin tahun, minha darinya, la yabqa, tidak akan tersisa, mimman dari orang, huwa yang ada, ala zohri, di muka, al ardi bumi, ahadun seorang pun, saya jelaskan di hadis ini. Jadi berbincang-bincang ilmu di malam hari. Dulu Nabi sebelum tidur mengajarkan ilmu kepada keluarganya, kepada para sahabatnya malam. Kalau jenengan kan ngaji bersama saya kalau malam hari, berarti ya mengikuti caranya Nabi. Kalau dulu nenek moyang kan saya belum tidur itu didongengi, diceritani, ini sampai cucunya tidur. Kalau sekarang mbah itu gak didongengi kayak HP. Dolinan oleh kesel ngantuk dewe. Nah itu bedanya mbah zaman dulu dengan mbah zaman sekarang. Ya minimal didongani kancil nyolong timun ya. Itu andalannya si mbah itu. Kancil nyolong timun ya. Terus bawang merah, bawang putih ya. Jadi dulu itu masih ingat cerita-cerita seperti itu ya. Terus mbah yang pernah mesantren ceritanya Abu Nawas. Jadi Nabi memberikan pelajaran di waktu malam. Dan Nabi pada waktu berikan pelajaran, apakah kalian tidak tahu di setiap penghujung 100 tahun itu pasti berubah. Oke, contoh saja contoh. Ada organisasi massa. Kemarin kan berulang tahun ke 100 tahunnya. Berubah enggak? Dulu Mbah Yai Hasyim mendirikan itu dengan semuanya sangat ikhlas, membela yang lemah, membela yang miskin. Tapi ini sudah 100 tahun. Kita kalau melihat dahulunya Kanjeng Nabi pasti di dalamnya akan berubah. Semakin jauh generasi dengan nenek moyangnya akan semakin berubah. Dulu yang namanya di NU itu nggak ada pengajian dibuka dengan nyanyi-nyanyi, dulu nggak ada. Loh, rumah ini dulu tempatnya pertemuannya orang-orang NU di zaman bapak saya dan saya kecil itu. Sampai dikasih 2 ruangan besar. Ya, Ansor ada di sebelah barat, Fatayat Muslimat ada di sebelah timur.
Terus ada satu lubang kecil, pintu penghubung dua tempat ini. Kalau kiainya bunyainya memberikan pelajaran itu ya di pintu itu. Laki perempuan nggak bisa melihat. Minimal musola masjidnya ada satir. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Nah itu setiap 100 tahun pasti akan berubah, kualitasnya pasti akan menurun. Kualitas menurun, bahasa Jawanya morek. Nyelot suwe nyelot morek. Dulu orang tidak menjual agama. Dulu dia menghidupkan agama. Sekarang siapa yang nggak mencari hidup dengan agama? Setiap 100 tahun. Yang kita ikuti, kita kiblati sudah berusia 100 tahun. Pas 100 tahun. Yang duduk di panggung depan itu, saya bisa melihat ABC yang didudukkan di situ siapa, profesinya apa. Saya hanya mengingat saja setiap 100 tahun pasti ada perubahan. Dulu yang namanya ketua di kabupaten kan gak banyak yang melirik jadi bupati, wali kota kan gak ada toh. Tetap berjuang di relnya mencerdaskan umat. Tapi setelah 100 tahun umat dendeng-dendeng rono rene, ana sing numpak apa? Kol brundul sampai ngene, digaret rono, digeret rene. Nah, akhirnya kan tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita pendahulunya. Gitu. Makanya yang disebut sabiqunal awwalun itu generasi pertama. Sekarang itu jadi ketua organisasi keagamaan wis kepencut pingin nyalon di provinsi, jadi ketuanya provinsi pengen nyalon nih. Ya sudahlah, itu urusan mereka ya. Tapi kita ngaji ini kan kita mengingat dahulunya Kanjeng Nabi, setiap 100 tahun pasti berubah. Di diri kita ini aja setiap 100 tahun berubah. Saya dengan buyut saya itu tahun 1800 datang ke sini, Babat Alas. Sekarang tahun 2000, berapa tahun? 200 tahun. Ternyata ya saya sendiri melihat generasi pertama, kedua sampai ke saya morek. Dulu yang namanya Mbah Buyut itu orangnya sangat agamis. Semua orang dikumpulkan di rumahnya, dikasih pelajaran agama bla 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 ya, sampai masjid dan sebagainya. Sekarang mana anak cucunya yang bisa ngaji kitab begini? Ya nggak ada. 200 tahun. Mbah saya yang dari mbah perempuan saya di Jombang, ya, itu masih jadi gurunya Mbah siapa itu, Mbah Yai Bisri Sansuri. Mana anak cucunya yang mengikuti mbahnya jadi guru spiritualnya para kiai, para ulama? Ya nggak ada. Sing bingung mung donya karo warisan morek. Ya ini Nabi kan ngomong begitu, bukan saya yang ngomong. Nabi yang menyampaikan seperti itu. Pokoknya setiap 100 tahun pasti ada perubahan. Adat istiadat yang dulu ditetapkan oleh pendahulu kita mesti setiap 1 tahun 100 tahun dirubah. Dulu yang namanya panggung itu nggak ada, panggung laki-laki perempuan, bunyai Pak Yai di dalam satu panggung. Yang di atas Pak Yainya, bunyainya di bawah. Sekarang kiainya, bunyainya di atas panggung bareng penyanyi nih. Walaupun penyanyi yang ngundang kiai, tetep bajunya baju penyanyi, gak mungkin baju fatayat atau muslimat gitu. Nah, kan berarti sudah berubah dalam 1 tahun. Kenapa? La yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Tidak ada seorang pun yang masih hidup di atas bumi. Artinya orang yang masih mempertahankan
ya, budaya tradisi yang ditanamkan oleh pendahulunya. Wah, kalau nggak ngikuti zaman nggak laku, Gus. Apalagi kalau sudah musim pencalekan, musim begitu, siapa yang nggak satu panggung? Wong arek saiki jilbab apa nek joget ngerep kabeh. Ya toh. Iya. Jadi yang dimaksud la yabqa mimman huwa ala dhuhril ardi ahadun itu, jadi Nabi menasihati para sahabat tentang pendeknya usia. Pertama, menasihati tentang pendeknya usia mereka yang tidak panjang sampai 100 tahun. Ini dinasihati ilingo, awakmu iku umatnya Muhammad umure gak sampai 100 tahun. Jangan menyia-nyiakan umur, ya. Nah, umatnya Nabi tidak sampai 100 tahun, rata-rata 60 sampai 100 maksimal. Kalau melebihi 100 itu diibaratkan sama dengan orang yang tersesat di dunia, tidak bisa kembali ke alam asalnya. Di dalam hadis ini dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian Nabi menjelaskan di setiap 100 tahun itu pergantian generasi. Okay. Apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya dulu pasti akan dirubah. Okay. Saya aja membaca aturannya Jamiah Ahlu Thoriqoh yang zaman dulu, istilah-istilahnya sudah tasawuf. Loh, kok mendekati 100 tahun istilahnya diganti istilah ahli-ahli fikih. Al-Idaroh diganti Darul Ifta. Nah, ini gimana namanya Darul Ifta? Itu kan majelisnya para ahli fikih. Yeah. Kalau tasawuf, thoriqoh namanya Faidul Barokat. Makanya kalau kita ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fathur Rabbani fi Faidir Rahmani, kalau tasawuf itu berarti Faidul Barokat, mengedepankan keberkahan. Nah, istilah-istilahnya diganti. Terus kemarin membaca, karena direformasi 100 tahun, kembali ke istilah-istilah lama yang memang betul-betul istilahnya ahli tasawuf. Oke. Saya waktu 10 tahun yang lalu lah, 15 tahun yang lalu membaca kitabnya Jamiah Ahlu Thoriqoh Mutabaroh, itu heran kok istilah fikih yang masuk. Di zaman mbah saya berthoriqoh, kitabnya tidak begini istilahnya. Tapi kan karena kita nggak masuk ke dalam thoriqoh, ya sudahlah, itu urusan mereka. Tapi saya mengingat hadis, oh ternyata memang berubah setiap 100 tahun. Ya dibutuhkan mujaddid, pembaharu untuk mengembalikan ke yang semula. As-samaro. Nah, ini berbincang-bincang sebelum tidur. Rasulullah memiliki kebiasaan bersama keluarga sebelum tidur berbincang-bincang tentang ilmu. Jadi membicarakan ilmu pengetahuan. Jadi Nabi selalu mengajarkan tentang ilmu, ya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, ya. Saya lanjutkan ke hadis berikutnya. Haddasana Adamu, telah menceritakan kepada kami Adam, qala berkata Adam. Adam bukan Mbah Nabi Adam, ya, nama orang ini. Haddasana, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala berkata Syu'bah, Haddasanal Hakamu, telah menceritakan pada kami siapa Al-Hakamu, Hakam. Qala berkata Hakam, Sami'tu, aku mendengar Sa'id bin Khubairin, Sa'id bin Khubair, An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas.
Qala berkata Ibnu Abbas, Bittu aku bermalam fi baiti di rumah kholati bibiku Maimunata bintil Kharisi, Maimunah binti Al-Kharis, zaujin nabiyyi, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanan nabiyyu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, indaha bersamanya, fi lailatiha pada malam gilirannya, ya, giliran Nabi dari istri 1, 2, 3 dan seterusnya. Fasolla lalu sholat, siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isya'a di waktu isya. Summa kemudian ja'a pulang ila mangzilihi ke rumahnya, fasolla lalu sholat arba'a rokaatin 4 rokaat. Summa nama kemudian tidur. Summa qoma kemudian bangun. Summa kemudian qala berkata, nama tidur seperti namal hulayyimu, tidur seperti al-hulayyimu, tidurnya anak kecil. Atau kalimatun kalimat tushbihuha yang serupa. Summa kemudian koma bangun sholat. Fakumtu lalu aku bangun. An yasarihi dari sisi kiri beliau. Faja'alani lalu beliau menempatkan aku an yaminihi di sisi kanannya. Fasolla setelah itu beliau sholat khamsa rokaatin 5 rokaat. Summa kemudian sholat rokaataini 2 rokaat. Summa kemudian nama tidur hatta sampai sami'tu aku mendengar khotitohu
beliau mendengkur. Atau khotitohu dengkurannya, summa kemudian kharaja beliau keluar ila sholati untuk sholat subuh. Ini di dalam hadis ini diriwayatkan Nabi kalau malam setelah Isya, setelah memberikan pelajaran kepada keluarganya, para sahabat itu tidur ya, sejam 2 jam bangun sholat. Tapi saya praktekkan tidur jam 8, 9 kalau nggak ada ngaji. Perasaan sudah lama kok masih jam 10, 11 tidur lagi. Bangun-bangun jam 4. Kalau mau praktek kayak Nabi ternyata sulit, walaupun hanya mengatur waktu tidur. Saya kalau nggak ada ngaji tidur jam 8 atau jam 9, otomatis jam setengah 12 maksimal itu sudah bangun. Kadang saya mikir begini, mau ngapain ya? Mau qiyamul lail belum lebih dari jam ini. Nah, di sini Nabi mengatakan bahwa di setiap malam setelah mengajarkan ilmu kepada keluarganya, kepada ahlul bait dan istri-istrinya, dan Nabi mengajarkan itu pindah-pindah ke rumah masing-masing istrinya, dan masing-masing istri dipesan bahwa nanti akan terjadi satu masa pergantian generasi itu setiap 100 tahun. Dan ternyata dijelaskan di kitab lain, pergantian wali itu juga per 100 tahun estafetnya. Nah, sekarang ada wali abdal, gantinya wali abdal ya setiap 100 tahun. Nah, lalu kemudian begini, ada pertanyaan dari jamaah, Gus, apakah masih ada ulama yang diceritakan seperti standarnya ini? Ya, contohnya kalau ulama warasatul anbiya mampu mempelajari ini itu ya, termasuk ilmu tentang hakikat, ilmu ruhani. Padahal yang tanya itu sedang ngaji sama saya tentang ruhani. Itu akibatnya nggak belajar filsafat. Tanya, masih adakah orang yang mampu mengajarkan ilmu ruhani, ilmu hakikat seperti Nabi? Saya mau ngomong lah, kau ini lu ngarepku belajar ilmu Nabi. Dia ada, sekarang itu lu masih ada. Nyatanya saya masih ngaji. Kan lucu. Koyoke tanyanya seperti tanyanya itu ilmiah, tapi dia nggak sadar bahwa itu jebakan Batman menjebak dirinya sendiri. Saya ngaji kitab Sirul Asror, itu kitab tingkat tingginya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dulu saya mengenal awalnya kitab itu ketika ada di Eropa, ada nemu kitab di salah satu perpustakaan, tulisannya itu Secretum Secretorum. Terus saya otak-atik, Secretum itu berasal bahasa Latin, secret itu rahasia, Secretum apa yo? Sekarang enak, ada Mbah Google Translate, tinggal klik keluar. Terus tanya, ini bahasa apa? Terus dijelaskan, Secretum itu bahasa Latin, itu rahasianya rahasia. Bahasa Arab Sirul Asror, rahasianya rahasia. Terus saya baca aja, karena itu bahasanya campur-campur Latin. Ternyata itu terjemah kitab Sirul Asror yang dipelajari para filosof besar di Barat. Mereka mengerti jiwa, mengerti moral, mengerti ini, ya. Makanya mereka sampai menggambarkan jiwa manusia itu seperti kuda merah, kuda hitam. Kalau yang merah, yang kuda hitam, kuda putih, yang hitam itu termasuk nafsu yang sukanya derajatnya rendah, yang putih sukanya yang derajatnya tinggi. Ya. Terus ada yang mengendalikan kuda, ya.
Terus punya sayap namanya Eros. Terus saya ingat-ingat gini, ini namanya dalam bahasa Latin Pegasus. Nang Jawa kuda sembrani. Sajane sing niru iku Jawa apa Yunani. Terus punya sayap. Nah ternyata di Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia nanti kalau sudah menjadi tiflul ma'ani bersayap, bisa terbang. Jadi saya pelajari itu. Oh, kita saudara sudah belajar. Masih ada Gus, orang seperti wali bisa mengajarkan kita benar. Kita kan lagi ngaji kitabnya Mbah Wali Kutub. Kalau orangnya tidak memahami ruhani, nggak mungkin ngaji. Ya sama, masih ada Gus ahli hadis sekarang Gus. Ya ada, wong sekarang sampean lagi ngaji hadis bersama saya. Saya mempertahankan ini karena apa? Saya memegang teguh apa yang disampaikan Nabi. Kamu aku tinggali dua perkara. Kalau kamu mampu memegang perkara ini, kamu selamat dunia akhirat. Yang pertama adalah Quran, kedua As-Sunnah. Okay. Ya sudah, ini kita pegangi. Kalau mau ingin bercakap-cakap dengan Nabi setiap malam, ya sudah duduklah di situ. Itu hadis, macam-macamnya hadis ada, tinggal baca. Bahkan saya hadisnya orang Syiah juga punya. Pingin tahu hadisnya orang Syiah itu gimana sih? Ya kita beli kitab, kita baca. Oh, terus saya baca sholatnya orang ini apa sih? Ternyata ya sama aja. Sampai saya itu loh, kalau nggak percaya, Gus Dur dulu kan menyampaikan, kalau kamu pingin tahu orang Syiah ya lihatlah orang NU, budayanya sama. Ternyata saya juga mempelajari sesuatu yang dari situ, tahlilnya orang Syiah itu persis dengan kita. Ilah hadrotin saja ini nyuntuk ya awake dhewe apa kono nyuntuk ini. Itu jenengan baca itu ilah hadrotinnya. Tapi kok antara kedua kelompok ini bertikai sampai hari ini, musuh bebuyutan, ini sebabnya apa? Ini sebab agama apa sebab politik apa sebab kekuasaan? Kalau belajar sejarah, madhab terbesar di Islam generasi pertama itu Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Sekarang kan Ahlus Sunnah yang besar, dulu Syiah. Nah, sedangkan guru-gurunya yang kita pelajari hadisnya ini, gurunya Imam Bukhari ya banyak orang Syiah. Terus sampean juga melantunkan lagu-lagunya orang Syiah. Doanya orang Syiah, li khamsatun utfi biha kharral wabail khatimah. Itu punyanya siapa? Ya punyanya orang Syiah. Kalau mau jujur ya punyanya orang Syiah. Tapi karena yang mengijazai Mbah Hasyim Asy'ari nggak diprotes. Coba yang ngijazai Gus Wid. Aku celukan Syekh Widodo nggak diprotes banyak orang. Loh, iya, saya sudah punya amalan itu dari dulu bersamaan dengan yang saya tulis itu dulu. Itu ada kalimat yang selalu diucapkan oleh orang terdahulu, nenek moyang kita. Kalau lagi kesusahan, kita menyebut nenek moyang yang berwasilah ke Sayyidina Ali. Jadi bacanya Nati aliyan madharul ajaib tajidhu aunallaka fi kullin nawaib. Panjang. Kalau anak cucunya bapak saya pasti hafal karena itu wajib dihafalkan sejak kecil. Kemudian li khamsatun udfi biha harul wabail khatimah. Dulu waktu Ramadan sebelum pandemi itu sudah mau saya ijazahkan, tapi mikir boleh muncul di situ ke aku dituduh Syiah. Itu gandengannya kalau saya bertawasul, karena pusat dari ilmu tasawuf adalah Sayyidina Ali, ya saya nyebut-nyebut Sayyidina Ali, Nadi aliyan madharul ajaib, tajidhu aunallaka fi kullin nawaib, kullu hammin wa ghammin sayanjali, ya binubuwat bi'adzamatika ya Allah ya Allah ya Allah, binubuwatika ya Muhammad ya Muhammad, bi wilayatika ya Aliyu ya Aliyu ya Aliyu.
Tapi nggak saya ijazahkan ke jenengan nanti, karena jenengan nanti dituduh Syiah. Biar yang mengijazahkan orang yang lebih top dari saya, supaya aman tidak dituduh Syiah. Nah, kalau belajar sejarah, belajar filsafat, berapa gurunya Imam Bukhari yang Syiah? Terus pertanyaannya orang filsafat begini, apakah menjamin kalau ahlu sunnah wal jamaah itu terus jujur menyampaikan berita? Belum tentu toh. Nah. Ini Nabi menjelaskan hal-hal yang seperti itu, ya. Nabi sampai tidur sebagaimana tidurnya anak kecil, melungker lah, bahasa Jawanya melungker. Kemudian tidur lagi, bangun lagi, karena itu tadi ponaannya istrinya, terus diajari setiap malam tentang ilmu. Ada pertanyaan? Oke. Tapi kan tidak semua orang yang boleh. Yang simorek bahkan Nabi itu kan terkenal bahwa Nabi itu satu-satunya orang yang bisa mendapatkan syafaatnya nanti di situ hari kiamat. Lalu dengan orang-orang yang morek, yang sengaja kadang-kadang juga rusak dari perkataan Islam, apakah orang-orang itu juga maksudnya syafaat dari Nabi? Kalau melihat berita yang Nabi selalu yang diumati, apakah orang-orang yang seperti ini juga berhak mendapatkan syafaat Islam? Dulu Nabi ketika ditanya bagaimana apakah setiap umatnya Kanjeng Nabi mendapatkan syafaat, kata Nabi, selagi di dalam hatinya meskipun ada sebesar biji sawi imannya, tetap akan mendapatkan syafaat. Mungkin penjemputannya lebih akhir daripada yang kualitasnya baik. Jadi selama di dalam lubuk hatinya tersimpan keimanan kepada Allah dan Nabi, sebesar biji sawi, tetap akan disyafaati Nabi. Tapi kan kadang-kadang kita lupa, nggak berdoa mendapatkan fil akhirati syafa'atahu, fid dunya ziyaratahu, kan gitu. Jadi kenapa begitu? Kalau melihat hadisnya Nabi di bab berikutnya, fi hifdzil ilmi, orang itu di zaman Nabi saja, para sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, itu nyatanya malah sibuk berdagang dan sibuk bertani. Ketika Nabi ngaji, wis aku kok cerita nono yo, aku tak waya nandur iki. Waya jogo manuk aku ya. Loh, itu sejak zaman Nabi. Nah, untung sekarang ada YouTube, toh bisa dilihat gak ngaji lewat YouTube. Di zaman Nabi saja kaum Ansor dan kaum Muhajirin, Ansor itu yang sukanya bertani, Muhajirin sukanya berdagang. Sampai Nabi Jumatan ditinggal berdagang karena apa? Takut gak dapat dagangan. Nah, makanya terus Nabi menjelaskan nanti generasi setelah generasiku, generasi kedua itu sebaik-baik generasi. Ya, berarti setelahnya makin kesini makin morek, apalagi kita. Nyatanya mengadakan sholawat, yang namanya panitia pasang panggung dan semuanya di hari Jumat juga ono sing Jumatan. Yo masang panggung, masang diesel, masang sound, nggak ada yang Jumatan.
Loh, kalau zaman dulu kan ya panitia ya wajib Jumatan sih sholat dulu berhenti. Wong nyatanya kalau datangnya sholat asar maghrib cuman dimatikan sound sistemnya, panitia ambek artis ya gak sholat seperti di zaman Nabi, ya itulah tanda-tanda kemorekannya. Ya mau bilang apa, wong Nabi sendiri sudah bilang morek, lek gak morek berarti gak bener ngomongannya Kanjeng Nabi gitu. Sekarang dibandingkan di zaman kecil saya, jam segini ini sudah pada di musola sana anak kecil atau di masjid sana. Sekarang jenengan ke sana ada orang enggak? Maghrib belum ada orang, sampai sing adzan yo iku, sing qomat yo iku. Ya kalau di sini namanya Pak Marson, ya. Nggak sesuai sing imami ya sing qomat sing adzan. Ya, anak kecil nggak ada yang kayak ini. Berbeda dengan zaman kecil saya, jam segini orang tua sudah mandikan anaknya, ngobrak-ngobrak pergi ke masjid. Sekarang jam segini anak saya baru pulang sekolah. Tak tahu kok mulai sore. Tadi ada apa? Tugas bersama. Sono acara nih. Ya mudah-mudahan lah menteri yang baru katanya mau meliburkan 1 Ramadan penuh, ben libur beneran. Nggih. Karena kalau zaman kecil saya sekolah tahun 70 ke 80 ya mendekati 90 itu bulan Ramadan, pondok Ramadan itu ya kita ke pondok ngaji di bulan Ramadan. Era Gus Dur jadi presiden, Ramadan masuk ya ke sekolah 2 hari pondok Ramadan di sekolah. Makanya dulu saya sanawiyah sampai aliyah, bulan Ramadan itu dikirim bapak saya ke Madura. Ngajilah setiap Ramadan di Madura. Di situ saya mulai ngerti bahasa Madura. Hari sedeje poje nekalillahi ka Allah, ya ngerti. Kemudian di Ramadan berikutnya dikirim ke Jawa Barat. Dulu tuh ya gitu namanya pondok Ramadan, kita baru pulang Lebaran kurang 3 hari. Sekarang pondok Ramadan muridnya sewibuk bawa buku. Saya pikir ikut raweh anak-anak kecil itu enggak, mau menang di luar. Setelah imam taraweh selesai, langsung di depan pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, keruduk. Tak delok putune Mbah Munikah ya. Keruduk lah. Loh, itu pondok Ramadan. Anak-anak tidak sibuk ibadah seperti zaman kecil saya, sibuk menunggu tanda tangan. Ya toh? Lah ini perbedaan di kita belum 100 tahun dengan usia kita, ini sudah berubah. Dulu Ramadan 1 bulan penuh puasa. Kita nggak sekolah yang SMA ke bawah. Terus tradisi yang ditanamkan oleh ulama terdahulu untuk saling memaafkan, memperbanyak sedekah sebelum Ramadan, mana ada? Masih ater-ater enggak? Itu pun orang tertentu. Lah indah yang diteri aku doa. Kiri-kiri gak diteri. Loh, itu sekarang sudah mulai hilang, padahal makna yang diambil oleh ulama dahulu, karena ada dawuh di hadis itu sebelum Ramadan datang salinglah meminta maaf dan salinglah memperbanyak sedekah. Ya, sekarang minta maafnya lewat grup, pumpung 3 hari lagi belum se-Ramadan, kami mohon lahir batin mohon maaf ya saudara. Ya begitu sekarang, mohon maafnya nggak kirim rantangan gitu. Dulu kan kirim rantangan itu niatnya memperbanyak sedekah sebelum Ramadan sambil meminta maaf kepada orang-orang yang kita kenal. Terus saya sebagai cucu, Mbah kamu gengan Mbah, kanu Mbah seneng ngantri itu sepeda-sepeda itu diservis dulu. Akhirnya iki kasih catatan ke sana, wes sergep, pulang dapat sangu. Ya simbah yang dikirimi di sana ya ngasih sangu, cucunya seneng dong, nyeneng ke putu, walaupun itu putu ponaan, putu aneh tuh. Sekarang itu sudah hilang. Kemudian dulu ketika musim haji dan umroh, orang pulang haji dan umroh pasti mendatangi
tetangga atau saudara yang pulang haji dan umroh. Sekarang lega sing umroh lega koncone plek apa diparani? Saya tanya, sing moro sapa? Mu Burini karo Bu nikah ya. Loh, itu sudah berganti masa ya, berganti cara, berganti budaya. Orang dulu haji umroh betul-betul merasakan beratnya ibadah haji umroh. Sekarang ibadah haji umroh yang namanya Sofa Marwah Sa'i naik motor listrik. Ya. Kalau pingin tawafnya agak lama ya naik ke lantai atas, rooftopnya Masjidil Haram, naik motor listrik, gonceng istrinya sampai bawa HP, istrinya ditugasi bawa HP. Alhamdulillah hari ini saya bisa tawaf 2 kali, ngelilingan gitu. Ya. Karena waktunya sudah habis. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na, Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa alimna wa alimhumut ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin, ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sharihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.